Selanjutnya kita akan membahas kitab Ihya Ulumuddin. Ya, kitab ini sebagai lanjutan dari Bidayatul Hidayah. Pembahasannya lebih komplit ya, terutama terkait dengan tema-tema sufistik. Ya, tema yang akan dibahas pada malam ini ya, sesuai dengan kitab yang kita bahas, yaitu al-babul awal fi dzikri ikhtilafil ulama fi ibahatis sama'i wa kasfil haqqi fihi. Jadi bab yang pertama ini akan membahas tentang ikhtilaful ulama, yaitu perbedaan pendapat para ulama terkait apa? Terkait fi ibahatis sama', yaitu diperbolehkannya mendengarkan alunan musik ya, wakas fil haqqi, dan menyingkap al-haq fihi, di dalam sama. Maka yang dibahas dalam muqaddimah nanti ya, yaitu bagaimana pandangan ulama fikih dan bagaimana pandangan ulama tasawuf. Jadi ini menarik ya, terkait boleh enggak kita mendengarkan alunan musik yang bisa kita nikmati. Nah, tentu kaitan dengan musik ini ada sikap yang berbeda. Ada musik yang bisa menyadarkan kita ya, terutama musik-musik religi gitu, atau musik-musik sufistik yang membaca bait-bait sufi ya, seperti bait syairnya Syekh Ibnu Arabi atau Ar-Rumi gitu. Maka bait-bait yang dibacakan melalui sebuah musik, iringan musik ini, bagi orang yang mendengarkan itu bisa mendapatkan pencerahan dan ketentraman dalam batinnya. Ini satu sisi musik yang biasa didengar oleh para sufi. Tapi ada juga musik yang sifatnya umum. Ya, kalau di Indonesia itu macam-macam. Ada musik dangdut gitu. Nah, tentu pendapatnya berbeda. Apalagi dangdut yang disertai dengan yang aneh-aneh. Ini sama sekali menambah goflah, menambah lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ada juga musik yang disertai tarian-tarian ya, itu ada. Ya, di Mesir, di daerah Timur Tengah itu juga ada musik yang disertai dengan tarian-tarian. Bagi para ulama fikih ya, akan menetapkan hukum haram ya apabila di situ ada erotisme. Itu jelas ini hukumnya haram. Tapi ada juga yang sifatnya mubah, hanya sekedar buat hiburan rengeng-rengeng istilahnya ya, hiburan yang tidak ada madorot untuk melupakan Allah gitu. Jadi ya hanya seneng aja gitu. Tapi ada juga jenis musik yang tadi yang saya sebutkan, yang sufistik ya, yang dibaca adalah syair-syair para sufi, yang di dalam syair-syair itu ada pembahasan tentang rahasia ketuhanan. Nah, tentu ini memiliki ya manfaat, bisa menyadarkan atau mencerahkan dari sisi spiritual dan juga memiliki manfaat yang baik.
Nah, terkait musik ini ya, ada beberapa pendapat. Nah, ini menarik. Dari kalangan fikih ada dan dari kalangan sufi ada. Nah, tapi yang jelas yang kita pahami adanya hukum haram, mubah ya atau makruh itu tergantung dari ilatul hukminya. Haram ya karena ada ilatul hukmi yang menyebabkan haram. Makruh juga ada alasannya. Mubah juga ada alasannya. Bayanu aqwalil ulama. Penjelasan tentang pendapat para ulama wal mutasawwifah dan ulama-ulama tasawuf. Fi tahlilihi ya terkait dengan kehalalan mendengarkan musik wa tahrimihi dan mendengarkan dan keharaman mendengarkan musik. Jadi ini menarik. Imam Ghazali membahas sampai hal-hal yang sekecil ini gitu. Iklam ketahuilah annas sama ya sesungguhnya sama ya sama itu mendengarkan wa awalul amri ini adalah perkara yang pertama. Wa yusmiru as-sama'u halatan dan sama itu bisa memberikan efek yaitu halatan pada satu keadaan fil qalbi di dalam hati. Jadi mendengarkan lantunan musik kemudian hati itu muncul kerinduan. Ya contohlah kita mendengarkan alunan musik sholawat. Kemudian sholawatnya itu cukup bagus dan kita memahami kalimat-kalimat dalam sholawat itu sehingga menimbulkan kerinduan yang semakin mendalam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ini disebut memberikan efek halatan fil qalbi di dalam hati. Ya, tusamma disebut al-wajd. Jadi al-wajd itu perasaan yang diperoleh dari mendengarkan musik, terutama musik-musik yang berkaitan dengan tadi sufistik tadi. Wa yusmiru al-wasd dan wa yusmiru al-wasdu dan al-wasdu yaitu merasakan efek tadi itu kemudian tahrikal atrof ya ketika dia sudah menikmati itu akan memiliki dampak bergeraknya anggota badan ya, akhirnya tangannya ikut bergerak-gerak atau kakinya ikut bergerak-gerak ya. Imma biharakatin ada kalanya dengan gerakan ghairu mazunatin yang tidak mauzunah yang tidak tersusun waktu sama ittirob maka disebut ittirob. Jadi istilahnya gerakan iramanya itu tidak teratur. Itu. Jadi istilahnya kalau ada orang jogetnya tidak teratur itu namanya ittirob. Tapi ada juga yang imam mauzunah. Ya. Imam mauzunah itu gerakannya itu gerakan teratur. Itu. Apalagi kalau kita lihat gerakan tari sufi ya yang sering ditampilkan ya di Turki ya. Itu tarian-tarian sufi ala Turki itu sesungguhnya memiliki nilai sufistik yang tinggi karena itu sebagai ekspresi ya, orang yang rindu kepada Allah ya. Orang yang rindu perjumpaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dilakukan termasuk gerakan tangan dan simbol-simbol yang dipakai itu memiliki arti semua. Itu kita bisa lihat ya orang yang menari sufi itu pasti tangan kanannya itu menunjuk ke atas. Ya, ini sebagai simbol tauhid, simbol keesaan. Nah,
ya, dengan cara dia memuter, itu puncak yang dia rasakan itu pada hakikatnya hidup ini adalah la maujuda illallah. Kemudian ya, pakai peci yang dia agak tinggi, itu sesungguhnya simbol ya dari, kalau di bahasa Jawa itu sebagai patok ya, ketika orang meninggal itu kan selalu dikasih tetenger, dikasih kayak batu gitu. Nah itu menyadarkan bahwa suatu ketika itu saya akan menghadapi sebuah kematian. Tapi kematian yang indah itu ketika ada kerinduan dengan yang dicinta. Itu. Begitu juga simbol dari pakaiannya, ya, menggunakan simbol pakaian putih itu tidak ada lain adalah simbol ya kain kafan, bahwa semua orang itu pasti akan kembali kepada Allah dan akan dibungkus dengan kain kafan. Nah ini kalau kita paham makna yang terkandung di dalamnya, itu justru akan menimbulkan gairah untuk menimbulkan asauq, kerinduan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau musiknya musik dangdut, musik-musik yang tidak terkait dengan aspek spiritual, apalagi ditambah tarian erotis ya, ini yang menimbulkan masalah, sehingga ini potensinya untuk dapat menyebabkan orang lalai dari Allah itu tinggi gitu. Ya, tidak di Indonesia, tidak di Mesir atau tidak di Beirut ya, tarian erotis itu ternyata ya tidak hanya di Indonesia saja, di Mesir juga ada, di wilayah Timur Tengah itu juga ada, bahkan itu dianggap sebagai tarian budaya. Nah, maka ketika posisinya tarian itu sudah menunjukkan erotisme, maka nanti Imam Syafi'i akan keras dalam menyampaikan fatwa hukum, yaitu hukumnya haram itu. Wa amma mauzu nahfatus sama tasfiq warqs. Kalau iramanya itu terukur ya, itu disebut dengan ada tasfiq, ada tepuk tangannya, ada tariannya. Jadi ada nilai seninya yang tinggi itu. Jadi tidak asal itu. Falam tak bikum sima, maka kami akan memulai dengan hukum mendengar, wahwal awal, ini yang pertama. Wanantakilu, dan kami pindah fihi di dalamnya al aqawil al mu'rabah anil madhab. Kami akan juga mengutip pendapat-pendapat dari imam madhab. Summanat guru ad-dalil, kemudian kami menjelaskan soal dalil ala ibahatihi, atas diperbolehkannya. Summanuratifu bil jawab amma tamassaka bil qailun bitahrimihi. Kemudian kami bandingkan jawabannya dari pendapat-pendapat yang menyatakan tentang keharaman sama itu. Fa'amman naklul madhab, adapun ya pendapat dari para madhab, faqad hukiya al-qadi Abu Thayyib at-Tabari anis Syafi'i wa Malik wa Abi Hanifah wa Sufyan wa jama'at minal ulama wa jama'atun minal ulama al-fadhun, yaitu ada beberapa kalimat yastadhillu biha, yang menunjukkan ala annahum, sesungguhnya mereka ra'au, mereka berpendapat tahrimahu, yaitu haramnya sama ya. Jadi ini Imam Ghazali sudah menyampaikan pendapat dari kalangan madhab ya, Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, semua menunjukkan mereka menyatakan bahwa mendengarkan alunan musik itu haram hukumnya itu. Wa qala Syafi'i, dan Imam Syafi'i berkata rahimahullah taala fi kitabi adabil qada, di dalam kitab menjelaskan adabnya qada. Innal gina, sesungguhnya lagu-lagu lahun
lahwun itu ya sesuatu yang dapat melalaikan. Makruhun, makruh yusbihul batil, menyerupai batil. Waman istaksaro, dan barang siapa memperbanyak minhu darinya, wa huwa safihun, maka dia termasuk orang bodoh, turaddu syahadatuhu, maka akan ditolak syahadatnya, kesaksiannya. Jadi kalau ada orang kok ya sukanya musik-musik dangdutan gitu ya, terus dan ini dilakukan secara rutin setiap hari misalkan, maka oleh Imam Ghazali, Imam Syafi'i, orang yang seperti ini kesaksiannya itu ditolak gitu ya, karena dia lebih asik hanya menikmati lahun tadi, hanya orientasinya hanya menyenangkan diri gitu. Wa qala al-Qadhi Abu Thayyib, dan berkata siapa Al-Qadhi Abu Thayyib, istima'uhu, mendengarkan musik, minal mar'ati, dari perempuan gitu, allati laysat mahramin, yang perempuan tersebut bukan mahram, lahu baginya, la yajuzu, tidak boleh, inda ashabis Syafi'i, menurut Imam Syafi'i rahimahullah taala, bihali, dengan keadaan sawaun kanat, baik itu maksufatan terbuka, au min war'i hijabin, atau dia berada dari belakang hijab. Ini menarik, ini respon dari Abu Thayyib bahwa mendengarkan musik dari perempuan yang bukan mahram ya la yajuzu inda ashabis Syafi'i, menurut Imam Syafi'i tidak diperbolehkan, baik dalam kondisi itu dapat ditonton langsung atau dia di balik hijab, di balik tirai. Ya, ini di Mesir banyak model begini itu, di Sungai Nil. Wasaun kanat harotan, baik itu wanita tersebut itu wanita merdeka, au mamlukatan, atau wanita budak. Ini. Wa qala Syafi'i radhiyallahu anhu, ya, sahibul jariyah, bermula orang yang memiliki budak, idza jam'an nas, ketika berkumpul dengan manusia, li simaiha, untuk mendengarkan, wa wasafihun, maka dia termasuk orang yang safih, ya, bodoh, turaddu syahadatuhu, yang ditolak kesaksiannya. Ya, jadi tidak masuk kriteria orang yang bisa dipercaya kesaksiannya. Waqala wa huwa anis Syafi'i, dan diriwayatkan dari Imam Syafi'i, annahu kana, sesungguhnya ada siapa Imam Syafi'i, yakrohu, ya, tidak suka siapa Imam Syafi'i, atok tokota, yaitu ya berdetak, itu kayak suara kendang ya, bil qadibi, dengan dipukul, jadi suara musik yang dipukul. Wa yaqulu, dan berkata, wa du'athu zanadiqah, ya, biasanya orang yang menggunakan musik seperti ini adalah orang-orang yang zindik, liyastagilu, supaya mereka sibuk bihi, dengan musik, anil Quran, melalaikan dari Al-Quran itu. Wa qala Syafi'i, dan berkata Imam Syafi'i rahimahullah taala, wa yukrahu, dan makruh, min sihatil khabaril la'bi, dari sisi kabar la'ab, permainan, binarti, dengan dadu itu. Ya, dadu. Aksara, lebih banyak, mimma yakrahul la'bu, dari sesuatu yang dimakruhkan, yaitu permainan, bisain, dengan sesuatu, minal malahi, dari alat-alat permainan malahi. Wala uhibbu al-la'ba, dan aku tidak suka permainan, bisat ronji, yaitu dengan catur. Wa akrahu, dan aku benci, kullama, setiap sesuatu, yal'abu binas, yang digunakan main oleh manusia. Li'anna la'ba, karena sesungguhnya main, laisa min sun'ati ahli din, bukan pekerjaan orang ahli agama, wala muru'ah, dan bukan orang yang tidak memiliki muru'ah. Itu. Jadi apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali
itu mengutip pendapatnya Imam Syafi'i. Ternyata musik ya dalam bentuk ragamnya tadi, terutama di situ ada perempuan yang menendangkan lagu, apalagi ditambah erotis, itu ya jelas hukumnya adalah haram. Bahkan termasuk hal-hal lain, alat-alat lain yang punya potensi untuk melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala, atau ada potensi melalaikan untuk membaca Al-Qur'an. Gitu. Wa amma Malik, dan adapun Imam Malik rahimahullah taala, tadi Imam Syafi'i kan. Faqad naha, dan sungguh telah melarang sahabat Imam Malik anil gina, dari lagu-lagu. Waqala, dan berkata Imam Malik, idastaro jariyatan, apabila membeli ya jariyah seorang budak, wawajada mughniatan, sedangkan dia itu ternyata pandai menyanyi, kana lahu radduha, maka sebaiknya dikembalikan. Ini wawa madhabu syair ahli Madinah, ini diikuti pendapat seluruh ulama, seluruh penduduk Madinah, illa Ibnu Sa'id, kecuali Ibnu Sa'id wahdah. Jadi ada satu orang yang beli budak tapi ahli nyanyi. Tapi kalau penduduk Madinah mayoritas itu tidak melakukan itu. Wa amma Abu Hanifah, Syafi'i sudah, Maliki sudah, sekarang Abu Hanifah. Wa amma Abu Hanifah radhiyallahu anhu fa innahu kana yukrihu dzalik. Ya. Imam Abu Hanifah termasuk tidak suka waj'alu sim'al ghina, dan menjadikan mendengarkan lagu-lagu minad dunub, termasuk dosa. Wa kadzalika syairu ahli Kufah, begitu juga seluruh penduduk ahli Kufah juga enggak suka seperti itu. Sufyan as-Sauri wa Hamad wa Ibrahim wa Sya'bi wa ghairihim. Fa hadza kullu naqalahu al-Qadi Abu Thayyib at-Tabari. Ini dikutip dari pendapat Qadi Abu Thayyib al-Tabari. Wa naqala Abu Thalib al-Maki, dan Abu Thalib al-Maki mengutip ibah kata samai, yaitu pendapat yang membolehkan mendengarkan musik min jamaatin, dari jamaah. Ya. Faqala, maka berkata siapa Abu Thalib, ya ini argumentasi orang yang membolehkan. Sami'a minas sahabah, ya. Sumi'a didengar minas sahabah, dari sahabah, yaitu Abdullah bin Ja'far. Ini Abdullah bin Ja'far, ini sahabat yang suka musik. Wa Abdullah bin Zubair wal Mughirah bin Syu'bah wa Muawiyah wa ghairihim. Nah, ini kelompok yang suka musik. Wa qala wa qad fa'ala dzalika katsirun minas salaf as-shalih. Bahkan menurut pendapat ini, ya qad fa'ala, sungguh telah melakukan dzalika tersebut, yaitu mendengarkan lagu, katsirun minas salaf, kebanyakan para salaf as-shalih, sahabiyin, baik itu level sahabat, wa tabi'in, dan tabi'i, bi ihsanin, dengan baik. Waqala, dan berkata siapa Abu Thalib al-Maki, lam yazal al-Hijayun, ya senantiasa siapa al-Hijayun indana bi Makkah, yaitu ketika di Mekah, yasmauna asima, mereka mendengarkan lagu, fi afdoli ayamis sanati, di dalam kemuliaan hari-hari tahun, ya, wahya al ayam al ma'dudah, yaitu hari-hari yang sudah tertentu, allati amarallah ibadahu, yang telah diperintahkan oleh Allah kepada hambanya, fiha, di dalamnya, bitikrihi, dengan mengingatnya, ka ayamis tasyrik, seperti ayam tasyrik. Jadi ada kebiasaan orang-orang dahulu di Mekah itu, ya, ketika hari-hari tertentu itu mendengarkan musik. Walam yazal ahlul Madinah muadzibina, dan senantiasa penduduk Madinah juga selalu melakukan ke ahli Makkah seperti penduduk Mekah, alasima, yaitu mendengarkan lagu, ila zamanina hada, ya sampai zaman sekarang ini. Fa adrakna Abah Marwan al-Qadi, kami menemukan Abah Marwan al-Qadi, walahu jiwarun, dan dia memiliki
lingkungan, yasma'na annas at-talhin, ya mereka mendengarkan yaitu gubahan-gubahan lagu yang qad a'addahunna lisufiyah, yang telah disediakan oleh para sufi. Qala wa kana li Atta, dan ada kepada Atta jariyatani, yaitu dua budak, yalhanani, keduanya itu ya nyanyi dengan gubahan lagu, fakana ikhwanhu yastami'una ilaiha, dan saudaranya itu mendengarkan keduanya. Qala wakila li Abdul Hasan bin Salim, kaifa tungkiru, bagaimana ingkar asima pada simak, waqad kana, dan sungguh telah ada siapa al-Junaidi Junaid, wasiri as-Sakoti, wadun al-Misri yastami'un. Nah, ini menurut Abi Hasan bin Salam, bagaimana kamu ingkar dengan sama mendengarkan musik, sementara al-Junaidi itu bapaknya sufi suka musik, siri as-Sakoti juga sama, dunun al-Misri juga sama. Faqala, dan dia berkata, kaifa angkara sima waqad azazahu wa sam'ahu min man huwa khairun minni. Bagaimana kita mau ingkar pada sama mendengarkan musik, sedangkan orang-orang yang lebih mulia dari kita itu membolehkan. Faqad kan Abdullah bin Ja'far at-Tayyar yasma'u, seperti Abdullah bin Ja'far at-Tayyar juga mendengarkan. Wa inna ma angkara al-lahwa, akan tetapi mereka mendengarkan, tetapi mereka ingkar terhadap hiburan dan permainan. Jadi itu ilatul hukmnya di situ. Jadi kalau ada musik-musik, lagu-lagu kok orientasinya sudah mulai ke arah hanya sebatas hiburan tok dan permainan tok, nggak ada efek kepada spiritual, ya, tidak ada efek kepada penyadaran, tidak ada efek bisa menambahkan kecintaan baik kepada Kanjeng Nabi maupun kepada Allah, mereka ini termasuk ingkar apabila di dalam musiknya itu terkandung al-lahwa wal-la'ba fis-sima, ya. Jadi jelas apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali antara ulama yang pro dan kontra. Tapi dapat kita pahami, ulama-ulama sufi yang membolehkan simak itu dengan catatan tadi, yaitu bisa mendatangkan kesadaran, bisa muncul kerinduan untuk mencintai Kanjeng Nabi dan muncul kerinduan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu simak yang diperbolehkan. Tapi kalau hanya sekedar permainan, tidak ada efek positifnya, ya sama dengan pendapatnya para fuqaha tadi, baik Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, termasuk hukumnya haram. Ya, menurut saya ini ya pencerahan ya dari Imam Ghazali terkait dengan persoalan simak. Ya, cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan kita bisa memiliki argumentasi mana yang diperbolehkan, mana yang tidak. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.